selamat siang. Geng LSM ketemu lagi bersama kami di podcast LSM. Listening sosial media. Bersama saya Puji dan Novi. ada host baru nih. Ya, Novi, hari ini kita kedatangan tamu cilik nih. Hebat banget loh. Cilik-cilik tapi dia hebat banget loh. Aku takut loh ketemu sama Abizel nih. Takut aku ditanjak-tanjak ya. Ya, sedikit informasi ini teman-teman geng LSM yang mau jadi produser untuk film kita karena Abi Production akan memproduksi film terbaru, bisa klik link di bawah ini. Ya, di atas sama di bawah nih. Oh, di atas. Di atas. Abizan, apa kabar? Baik. Sehat kan? Gimana kemarin habis tanding, sakit-sakit nggak badannya? Enggak. Udah berapa kali ikut pertandingan? Di kemarin yang keberapa? Kemarin yang keberapa? Kedua. Oh, berarti sebelumnya pernah ya udah ikut tanding. Abizan sekarang kelas berapa? 3. Umur berapa tahun? Umur 9. 9 tahun. Dari umur berapa Abizan mulai tertarik sama boxing? Sebenarnya kalau buat latihan fokus itu baru sekitar 3 bulanan, Bu. Sebenarnya memang udah pengen ikut, Kak, ayo Kak latihan. Cuman sayanya kayak udahlah biarin aja, mungkin cuma ngomong doang gitu. Terus kemarin tiba-tiba datang, ayo Kak latihan gitu. Baru mulai dari situ saya latih. Ya ini jadi masih yang pakai seragam polisi ini. Aku juga agak takut nih ya. Tiba-tiba rasa kedatangan polisi gitu kan. Jadi ini pelatihnya dari Abizar. Kakak sekaligus pelatih. Kakak sekaligus pelatihnya. Jadi namanya Ibnu Afan. Ibnu Afan. Jadi Mas Ibnu berarti masih sepupuan ya? Masih. Jadi ini dari kecil apakah memang Abizar ini sudah kelihatan nggak hobinya kalau di boxing, Mas? Kalau untuk hobi di boxing belum kelihatan sih, Bu. Karena memang di sana tuh kalau untuk kayak bela diri boxing kayak belum ada, Bu. Dia tuh paling di sana tuh adanya bola, voli gitu. Tinggal di mana sih? Kami dari Pulau Panjang, Bu. Pulau Panjang. Pulau Panjang itu Di Kecamatan Pulau Ampel. Jadi dikelilingin laut, Bu. jadi berarti dari Bojonegoro nyebrang dulu. Iya, nyebrang laut. Agak lumayan lah ya. Oh, orang pulaunya nih. Orang pulau. Wah. Asli. Makanya saya kemarin juga kan julukannya si Bolang gitu. Si Bola. Oh iya, benar kan julukannya si Bola. Juara. Terus setelah itu dia memang pengen sendiri. Iya, dia tuh kalau saya lagi pulang kan, saya kan kadang pulang sebulan sekali. Kalau lagi pulang tuh dia pasti datang ke rumah, pengen ngajak latihan. Salim dulu kan biasa salim, terus ayo Kak latihan. Sebenarnya udah dari jauh-jauh hari buat dia ngajak latihan tuh, cuman kayaknya sayanya kayak nggak ngerespon aja. Cuman baru-baru ini dia kayak ngeliatnya kayak semangat, ya udah saya ajak latihan. Apakah memang Mas Ibnu juga memang di dunia boxing juga? Kebetulan saya juga Pelatih? mantan atlet. Mantan atlet. Jadi dia termotivasi dari apa? Om ya? Siap. Kakak. Oh, kakak. Termotivasi dari kakak. Abizar kenapa suka sama boxing? Suka boxing. Iya. Oh iya, kenapa suka sama boxing? Kenapa pengen ikut boxing? Kenapa pengen ikut boxing? Pengen juara. Oh, pengen juara. Emang suka berantem? Suka berantem nggak? Iya. Apa? Karena suka boxingnya itu karena apa? Karena memang suka pukul-pukulannya. Biar apa? kelihatan keren. Siapa tahu kan? Apa karena memang aku pengen juara? Iya. Kenapa? Pukulnya. Oh, pukul-pukulnya. Suka pukul-pukulan berarti. Suka pukul-pukulan keren gitu ya. Kayak laki banget gitu ya. Terus suka latihannya berapa kali seminggu tuh sama kakak? 2. 2 kali. Oh, seminggu itu 2 kali ya? Biasanya sama siapa aja latihan? Ada teman juga? Ada? Sebutnya. Berapa orang tuh? Eros, Alfian, sama Davi. Teman-teman sekolah? Apa teman-teman main? Alfi. Teman-teman main? Sepupu sih, lebih tepatnya ke sepupu, Bu. Masih saudara kita, masih sekeluarga. Jadi anak-anak yang latihan itu masih saudaraan? Masih sekeluarga semua. Nggak buka apa memang masnya buka camp apa membuka pelatihan gitu di sana di kampung nggak? Enggak sih, Bu. Enggak. Kita cuman tadinya ya saya juga pengen sendiri aja gitu kan ikut ini karena memang saya juga nggak mau ngajak orang karena bela diri kan resiko, Bu. Iya ya. benar. Saya juga pengen ikut. Tapi anak-anaknya juga semangat, Bu. Semangat. Iya.
Jadi saya ajak lari, saya ajak macam, saya bikin capek juga mereka ayo aja, semangat aja. Makanya, ini nih calon-calon nih kata saya. Jadi memang apakah sebelum ini kan udah kedua kali ya kemarin ikut Iya. pertandingan itu kan. Sebelumnya itu pertandingan di mana? Tempatnya sama di Kominfo sini, Bu. Tapi lawannya itu dari Pandeglang. Kebetulan lawannya juga udah berpengalaman, mungkin udah puluhan kali tanding. Oh, jadi jaraknya dari pertandingan pertama ke pertandingan kedua itu nggak lama? Enggak lama. Sekitar 1 minggu. Oh, gitu. Selang 1 minggu doang. 1 minggu atau 10 hari lah gitu. Oh, iya. Pertandingan yang pertama menang nggak? Kalah. Oh, kalah. Tapi pertandingan yang kedua menang dong ya. Terus-terusan latihan ya, biar menang. Kalau Mas Ibtunya sendiri nih, saya mau nanya. Iya. Jadi atlet boxing dari tahun berapa, Mas? Saya belum lama sih, Bu. Saya mulai aktif ikut bela diri itu 2022 akhir. Mulai aktif. Di Cilegon? Di Serang, Bu, saya Oh, di latihan. Serang. Terus? Kalau saya sebenarnya bukan dari boxing, kalau saya dari Muay Thai. Mata. Terus masuklah ke boxing. Boxing saya cuma ngajarin ke anak-anak aja. Tapi sering ikut pertandingan boxing juga? Kalau boxing belum pernah, Bu. Oh, belum pernah. Kalau pertandingan boxing belum pernah. Heeh. Cuman ya kalau teknik memukul segala macam kurang lebih sama lah. Kalau ada kesulitan enggak sih, Mas? Kan ini anak-anak ya, Iya. gitu tuh. Buat ngelatihnya. Kalau kesulitan ada lah, Bu, pasti. Jadi kayak anak kecil ini kan namanya anak kecil, Bu ya. Iya. Kalau kita latih, kita samain kayak porsi atlet yang udah dewasa itu nanti di umur dia yang SMP atau SMA itu nanti dia udah mulai bosen, Bu, udah jenuh. Jadi kita bertahap aja gitu. Apa aja tuh yang Mas latihin ke si Abizar? Kalau sebelum-sebelumnya sebelum ada pertandingan, Bu ya. Paling saya latih tuh teknik dasar dulu, Bu, kayak pukulannya kayak gimana biar bagus gitu kan. Fisiknya dulu kali ya? Fisik belum, Bu, waktu itu. Oh, belum. Bu. Mendekati pertandingan baru saya gejok di fisiknya gitu. Jadi awalnya itu teknik dulu. Teknik dulu biar bagus tekniknya dulu. Mendekati pertandingan ya baru saya gejot di fisiknya. Jadi mulai persiapan sampai ke pertandingan itu berapa lama, Mas? Kurang lebih dari pertandingan awal, Bu ya. Enggak, dari sebelum pertandingan nih, dari mulai latihan mau ke pertandingan. Sekitar 3 bulanan. 3 bulanan. Jadi ya 2 bulan pertama itu latihan teknik, Bu. Itu pun nggak intens setiap hari, Bu. Iya. Jadi kalau kayak sebulan sekali saya pulang ke Pulau Panjang itu sekitar bisa 3 kali pertemuan doang. Seminggu tuh. Sebulan itu, Bu. Sebulan itu cuma. Tapi anak ini setiap seminggu sekali nyebrang ke sini, Bu. Ke Cilegon. Mereka yang semangat Bu. Karena saya kan nggak bisa setiap minggu pulang, Bu. Jadi mereka yang kesini nyamperin saya. Jadi Latihan di mana? Kalau di Cilegon latihan di mana sekali biasanya? Sekarang di rumah. enggak di Cilegon. Kalau di Kalau di Cilegon. sini latihannya di mana aja? Di mana di Di Cilegon? asrama ada, Di asrama. Terus? di Di stadion. stadion. Terus Terus di camp Seruni itu. camp. Oh. Ada campnya. Sama anak-anak RBC itu ya? Iya, betul. Kamu nggak takut? Enggak. Nggak. Sakit-sakit nggak sih? Itu kan kalau ngeliat kan aku ngeri ya, dipukul-pukul gitu. Kamu latihannya dipukul-pukul nggak? Pukul-pukulan nggak latihannya? Latihannya. Abis lah, suka malas nggak sih kalau pas waktu latihan? Aku malas, aku capek gitu. Enggak. Berarti semangat terus ya. Tapi ada kali rasa capek. Terus kamu cara ngatasinnya itu gimana biar semangat lagi gitu? Semangat lagi. Kalau lagi pas capek, kalau lagi pas males gitu. Apakah dibikin happy? Apa jajan dulu? Iya. Jajan dulu kali ya sama Jajan dulu teman-teman ya. Terus kalau dari orang tuanya sendiri masih belum? Nah, kalau saya tuh biasanya kalau misalnya latihannya lagi capek nih, saya juga bisa ngeliat sih, Bu, anaknya tuh. Kalau misalnya lagi malas latihan tuh saya bisa lihat, Bu. Berarti saya harus kasih materi latihannya yang have fun gitu, Bu. Yang ada bercandanya gitu. Jadi biar mereka juga nggak malas, biar semangat lagi. Kan kalau aku ngeliat latihan tuh ya, kalau yang dewasa nih ya, biasanya apalagi kalau mau pertandingan itu kan suka agak keras ya.
Jadi kan Iya. untuk melatih mentalnya si orang ini gitulah ya gitu. Kalau treatmentnya buat Abiza sendiri kayak gimana tuh Mas itu? Eh, paling sebelum pertandingan itu karena dia juga belum tanding ya Bu. Takutnya pas pertandingan karena memang nggak pernah dapat benturan sama sekali, nanti dia kaget pas pertandingan Bu. Jadi sebelum pertandingan itu saya lawanin dulu sama kakaknya. Kebetulan kakaknya kan lebih tinggi. Jadi kayak diseparingin dulu biar nggak kaget lah gitu. Benar. Nah, tanding pun nanti dia kena pukul Bu, sempat beberapa kali tanding pertama tuh Bu, pukul telak dia. Nggak kaget anaknya Bu, memang mentalnya juga udah ada kali Bu ya sebelumnya. Jadi pas tanding yang kedua pun kan jeda seminggu doang tuh dekat Bu. Saya telepon lagi kan takutnya kena mental segala macam. Habis saya telepon. Mau tanding lagi kan nih, besok nih Sabtu kata. Gas katanya. Langsung dulu dia. Ternyata anaknya semangat ya. Iya. Nggak sakit nggak badannya? Enggak katanya. Tapi memang terlihat gak sih sebelumnya itu memang dia apa kan kalau memang passionnya kan suka kelihatan tuh ya Iya. Mas ya. Memang terlihat gak dia dari Ada Bu, ada kelihatan bakatnya. apa emang dari turunan nih? Soalnya dari keluarga kita juga belum ada sih Bu yang dari bela diri. Tapi didukung nggak ini sama orang tuanya? Orang tuanya yang ngedukung Bu, alhamdulillah. Saya teleponin terus. Beliin glove, beliin sarung tinju kan. Biar semangat anaknya. Berarti harus semangat ya. Soalnya didukung sama orang tuanya. Abizar pas waktu pertandingan pertama nih kan banyak yang nonton tuh ya, udah naik ring tuh gimana rasanya deg-degan? Enggak. Enggak. Takut ya gitu? Enggak. Enggak. Kamu langsung tonjok-tonjokan gitu. Terus ketika kamu kena pukul nih ya, kan kamu pertandingan pertama itu kan kalah tuh. Kamu kan banyak kena pukul, gimana? Kamu mentalnya langsung udah aku nggak mau tanding lagi gitu. Enggak. Enggak apa tuh yang jadi motivasi kamu? Pengen juara lagi aku pokoknya harus juara gitu. Terus badannya sakit-sakit enggak pas waktu pertandingan pertama itu kan kamu banyak kena pukulan tuh. Sakit nggak? Enggak. Ada yang luka-luka nggak Mas? Kalau luka nggak ada sih Bu, cuman memang namanya anak kecil saya khawatir aja gitu. Jadi langsung saya kompres aja kepalanya. Tapi Gitu. enggak sampai memar-memar Enggak. banget. Enggak ada yang serius gitu. Iya. Oke. Si anak ini nih sebenarnya pemalu Bu. Oh iya. Jadi apa namanya agak susah. Bukan susah sih ya, cuma belum kenal aja kita ya. Sama aja Bu, kayak tanding pertama pun kayak gini nih Bu, malu-malu. Pas tanding kedua joget-joget dia. Iya loh, kemarin pas aku lihat itu kan aku sama datang tuh ya kemarin pas waktu pertandingan kedua ini kok ini keren banget gitu loh. Iya. Keren, aku Masih juga kecil lihat tapi videonya. dia naik ring itu kan Iya. ini ya bikin deg-degan nervous Betul. gitu kan, apalagi kan yang lihat orang banyak terus gede-gede ya, dia kan termasuknya peserta paling kecil ya kemarin itu kan, begitu tadinya pas malam lagi ya. Malam. Terus waktu itu kemarin kan kamu ketemu sama Pak Wakil Gubernur tuh ya, gimana rasanya Liza? Senang. Seneng. Seneng. Apa kata Pak Wakil Gubernur ngomong sama kamu apa kemarin? Ngomong tadi Apa? ngomong Apa katanya? katanya Latihan terus gitu. Lupa gak Pasti, apa-apa. pasti dikasih semangat ya. Iya. Dikasih hadiah nggak sama Pak Wakil Gubernur? enggak. Oh enggak, Pak Wakil Gubernur kasih hadiah nih, salah satu Asik. atlet terbaik nih. Terus Mas sekarang dia masih setelah pertandingan kemarin masih berlatih terus. Setelah pertandingan kemarin saya kasih istirahat dulu Bu. Heeh. Kebetulan saya juga belum sempat gitu melatihnya. Ya mungkin ya jeda berapa ya? 2 minggu yang lalu ya? 2 minggu 2 minggu kayaknya. yang lalu ya. Kemungkinan minggu depan lah udah mulai latihan lagi. Udah mulai latihan rutin. Biar Apa mau istirahat Mas dimasukin ke camp rutin yang di RBC itu nggak ada kemungkinan seperti itu? Ini kan masih sekolah Bu, sekolahnya kan di Pulau Panjang. Iya. Karena apa? Akses jalannya Jalan, susah. Ya kemungkinan untuk SD ya saya pegang sendiri dulu Bu. Jadi Mas Ibnu yang memang sebulan sekali pulang ke Pulau Panjang. Kalau enggak anak-anak yang kesini gitu. Jadi suruh saya nabung Bu. Jadi kayak dalam seminggu nih mereka harus nabung. Jadi buat ongkos kesini. Buat Gitu, jajannya juga. keren loh. Keren. Kemungkinan nanti Bu kalau misalkan orang tuanya juga setuju Bu ya, saya sih pengennya yang dekat-dekat aja sama lingkungan Cilegon Bu. Sekolahnya dipindah berarti? SMP-nya nanti. SMP-nya. Tapi abisnya memang
ini maksudnya jangka panjangnya memang mau konsentrasi di boxing, nggak mau misalnya ganti olahraga lain gitu. Enggak. Mau jadi atlet boxing dari kecil, nggak takut. Keren ya, Bu. Oh. Kamu mau nggak ikutan boxing nanti? Takut. Kalau aku sih takut ya. Cuma kalau Katanya- buat cewek juga harus ya kali. Bu. Iya, buat apa? Buat bela diri harus. Bela diri ya. Abisa kasih tipsnya sama Kak Novi biar Kak Novi nggak takut boxing. Coba kasih tahu sama Kak Novi. Enggak lah. Enggak, kenapa enggak mau. Latihan dulu. Latihan dulu. Latihan dulu. Siap, ajarin dong. Jadi sekarang yang diajarin ada berapa anak, Mas? Ada sekitar 6, Bu. Oh, banyak juga. Itu di Pulau Panjang semua. Iya, keponakan saya semua di Panjang, Bu. Jadi yang seumuran ini, yang 5 seumuran ini, ada satu lagi kakaknya ini ya, beda 2 tahun doang, Bu. Yang 5 Tapi itu yang seumuran. baru ikut pertandingan sih Si Abizar. Kenapa memang yang baru mau Abizar aja atau memang di antara yang lain ini yang kelihatan bakatnya Abizar? Sebenarnya ada 2, Bu. Satu lagi yang namanya Eros. Heeh. Tapi kemarin pas timbang badan, saya kan ajak dua-duanya nih, si Eros sama si Abi. Kemarin pas timbang badan, yang berat badannya nggak over, si Abi. Jadi lawannya milih si Abi gitu. Nah aku mau nanya nih untuk pertandingan ya, apalagi kan boxing untuk anak-anak tuh sebenarnya persyaratannya apalagi untuk berat badan itu di angka berapa? Kemarin itu kita sepakat sama lawannya itu di berat 54 ya, 54. Jadi kalau kayak gitu memang ini nih berat badannya harus sama ya? Harus sama berat badan. Tapi kalau usia enggak? Usia nggak, Bu? Oh, Paling memang ada kategorinya, Bu, junior senior. heeh. Kalau udah senior, mereka udah umum, nggak ngeliat usia. Kalau junior itu dibatasin 18 tahun, Bu. 18 tahun. 18 tahun. Jadi kalau kemarin tuh Abizar masuknya masih ke Ke junior, anak-anak lah. junior, anak-anak ya. Tapi memang kemarin itu kan cuman kalau aku lihat yang anak-anak cuma Abizar sama lawannya kemarin Iya. itu ya. Lawannya kemarin dari mana sih itu Abizar? Banyak. Ingat Di ya? Merak. Dari Merak. Udah kemarin. Oh, gitu. Tahu nggak namanya siapa? Gak tahu. Enggak kenalan dulu. Tahu pukul-pukulin kemarin loh. Oh keren Iya. banget. Aku punya videonya lah. Kamu Langsung. kamu nggak ada rasa takut Langsung gitu? Enggak. Enggak. Apa yang kamu rasain ketika udah naik ke ring nih terus kamu ketemu sama lawan kamu gitu apa rasanya? Rasanya. Rasanya mah enggak. Pengen langsung nyerang gitu. Ya, Apa yang diajarin sama Kak Ibnu ke kamu kalau kamu kalau pertandingan kayak begini nih harus begini nih apa? Nah, seingatnya. Apa yang pernah kakak omong? Udah ngomongin. Apa? Ya. Cara tekniknya gimana? Tekniknya Kapan pernah ngomong apa terkait teknik? Mukulnya harus gimana gitu? iya. Kayak gimana? Coba gimana? Kayak gimana Kayak kakak gimana? ngejelasinnya? katanya counter. Gimana tuh counter? Counter itu menghindar. Oh menghindar. Counter Terus menghindar. apa lagi? Terusan Habis counter biasanya apa? habis counter itu strip. Nah, Apa itu? Strip apa? Strip itu mukul Mukul. tangan kanan. Oh mukul tangan kanan. Terus apa lagi? Terus apa ya? jaga jarak. Jaga jarak. Jaga jarak. Fungsinya apa tuh jaga jarak tuh? Jaga jarak itu. Fungsinya. Ini udah pernah dikasih tahu tuh. Biar apa? tuh? Supaya apa? Supaya Nggak kena pukul. supaya apa ya? Pukulannya lebih Lebih apa? keras. Oh iya. Susah nggak sih mas ngajarin anak-anak kecil? Apa lebih susah ngajarin? Lumayan susah sih. Kita mau kasih porsi yang keras pun bingung, Bu, kasihan gitu. Sebenarnya harusnya mah nggak ada rasa kasihan sih, Bu ya. Tapi kan ini anak kecil, yang saya khawatirin takut setelah apa mau dewasa gitu tuh, sekitar SMP atau SMA dia takutnya udah bosen. Udah bosan. Sedangkan yang dicari itu prestasi sekitar umur segitu, Bu. Umur segini ya buat perkenalan aja lah dulu gitu, bela diri apa gitu. Tapi kalau memang kalau di sekitaran Cilegon Serang gitu ya, untuk anak-anak seusia Abisa ini udah banyak apa belum?
belum terlalu ramai sih Bu. Kalau di daerah Serang, Cilegon itu Heeh. masih kurang. Jadi pertandingan ini yang memang untuk anak-anak tuh baru 2 kali ini. Iya Bu. Kemarin pun yang lawan pertamanya pun dia cari lawannya itu yang Agak susah. tanding-tanding beberapa kali itu dia ke Jakarta, ke DKI sana. Oh, iya, jadi yang udah pro ya, udah sering gitu. Iya udah sering tanding. Anak lomba. Kalau si Abi kan waktu itu baru pertama kali tanding. Pertandingan, Sedangkan lawannya kan udah lumayan. Heeh. Tapi yang saya lihat dia nggak menyerah gitu Bu. Walaupun beberapa kali kena pukulan, kena hitungan, dia nggak menyerah. Heeh. Makanya saya pas telepon tuh dia langsung bilang gas katanya. Tapi kemarin pas waktu pertandingan didampingin kan sama Mas Ibnu? Saya dampingin. Didampingin ya. Kemarin kan kalau aku lihat kan pas waktu pertandingan yang kedua itu memang supporternya banyak kok. Novi. Jadi keluarganya ada ibunya, ya. Ada siapa lagi? Ayah. Ada siapa lagi? Abang. Kakak. Terus siapa lagi? Adik ya. Jadi memang kelihatan Support. Iya, jadi keluarganya itu kelihatan Keluarganya ya. support banget gitu kan. Tuh, terus ada pengalaman nggak sih kalau misalnya dari teman-teman yang Abizar yang anaknya pengen tapi orang tuanya nggak kedukung, ada nggak? Belum ada sih Bu. Nah, Cuman karena mereka paling terhalang sama biaya sih Bu mereka itu Bu. Kadang kan nyebrang dari Pulau Panjang ke sini itu kan memerlukan biaya Bu ya. Kadang udah nggak ikut dulu lah abinya soalnya lagi nggak punya duit gitu atau yang lainnya. Jadi memang perjalanan dari Pulau Panjang ke Cilegon itu berapa lama? Kalau nyebrang laut itu dari Pulau Panjang sampai Pelabuhan itu sekitar 20 menit Bu. Oh, lama ya Bu? Kamu pernah kesana nggak? Belum. Aku juga nggak tahu. Ayo Bu ke sana Bu. Iya. Ayo main ke rumah Abi Bu. Kenapa Abi ya? Aku mau ikut latihan boxing Iya. sama Abi. Nanti pengen latihan lah ya. Pengen ikut latihan juga. Abi pengen pindah sekolah nggak ke Cilegon gitu? Enggak. Enggak. SMP di mana pengennya? SMP. Mau Mondok. desain aja. Oh mau mondok. Di sana ada SMP juga. SMP SMA ada Bu. Cuman orang tua pengennya seberang SMP-nya gitu. Biar lebih berkembang kali ya. Kalau Mas Ibnu sendiri nih, perjalanan Mas Ibnu sendiri nih ya, dari mulai dulu kan tinggal di Pulau Panjang ya, kan lahir di sana bukan? Lahir di Pulau Panjang. Pulau asli Panjang tuh sampai akhirnya sekarang bisa di Cilegon dan mengabdi di Cilegon gitu, perjalanannya kayak gimana tuh Mas? Ya, saya dulu SD di Pulau Panjang Bu. SMP di Cilegon di sini di Citangkil. Pesantren SMA di Curuas. Nah, saya ikut bela diri ini tuh semenjak kuliah semester 5 atau 4 gitu Bu. Baru lah, belum lama. Tanding diajak teman saya atlet juga buat daftar polisi lewat jalur atlet. Oh, lewat jalur atlet. Alhamdulillah keterima. Berarti kalau lewat jalur atlet itu kan Mas Ibnu kan sering ikut pertandingan dong? Iya Bu. Ikut pertandingan di mana aja yang dulu pernah diikutin? Di Tangerang pernah, di Bandung tuh Bogor pernah, di Serang sering. Tapi di Cilegon malah belum pernah. Jadi maksudnya atlet mana? Atlet Serang? Atlet Kabupaten Serang. Atlet Kabupaten Serang. Sampai sekarang? Sampai sekarang udah jarang. Oh, sekarang udah jarang. Kemarin tanding baru sih Bos, cuma udah enggak lagi. Sering tandingnya berarti di luar daerah ya? Iya. Tapi nggak pernah ngajar, baru ngajar anak-anak ini. Iya baru. Sebenarnya ada Bu, adik saya kandung asli, dia SMA kelas 2. Ada dia orang yang pernah saya pegang gitu Bu. Saya latih. Kalau Mas Ibnu sendiri nih kenapa kok tertarik akhirnya menjadi atlet boxing? Atlet boxing apa atlet Muay Thai nih? Saya beberapa bela diri sih Bu. Muay Thai pernah, kickboxing pernah, MMA juga pernah. Beberapa bela diri. Tuh jalanan dari awal sampai sekarang berarti udah berapa tahun tuh di dunia bela diri? Boxing. Di dunia bela diri. 4 tahun lah Bu. 4 tahunan. Cuman aktifnya itu paling 2 tahun Bu. Karena waktu itu kan terhalang sama pendidikan, pelatihan segala macam. Dan selama 2 tahun itu sering ikut lomba ya Mas? Iya Bu. Keren ya? Iya karena itu bisa masuk ke polisi kan lewat jalur prestasi Iya itu. Bu. Kebetulan ya adik saya, ponak-ponakan saya juga ini Bu. Ya kalau dapat rezeki mah dapat sertifikat segala buat daftar polisi atau yang lainnya gitu. Berarti abis itu pengen jadi polisi juga?
pengen jadi polisi juga. Ya. Kenapa pengen jadi polisi? Hah? Kenapa pengen jadi polisi? Cita-citanya mau jadi polisi. Enggak. Oh enggak. Mau jadi apa? Abi Mau mau jadi jadi apa? apa? Cita-citanya mau jadi apa, Abi? Jadi apa ya? Mau jadi apa? Mau jadi TNI. TNI enggak. Mau jadi Apa? apa? Ustadz. ustad. Enggak juga. Mau jadi petinju aja, juara dunia. Oh, atlet. jadi atlet berarti. Mau jadi atlet berarti latihannya harus lebih giat lagi ya. Mau masuk camp. Mau masuk camp. Yang tempat iya, Tempat latihan. tempat latihan. Jadi latihannya rutin. Mau? Mau enggak? Mau enggak latihan di camp? Mau enggak latihan di Mau. camp? Kayaknya Masih, Abizar udah habis iya. ya. Abizar boleh diminum dulu. Minum. Ini diminum dulu. Tadi Abizar kan pesan ini. Diminum dulu biar nggak deg-deg. Biar nggak grogi. Katanya mau jadi juara dunia. Berarti kan harus latihannya di camp. Iya, latihannya di camp. Biar jadi atlet kayak Kak Ibnu. Iya. Tapi jauh dari mama. Jauh dari mama. Nggak apa-apa. Nggak. Enak kan minumannya? Apa rasanya? Vanilla. Rasa vanilla. Rasa segar ini dari sesegar itu. Sesegar itu. Manovi jadi ini. Iya. Nah, minumannya dari sesegar itu. Nikmatnya nyegerin. Jangan lupa minum Sesegar itu. Praktis ya, Bu ya? Iya. Biar panas-panas gini enak seger ya. Mas Ibnu berarti sekarang kerjanya kan di Di Cilegon. Di Polsek, Bu, Polsek Cilegon. Polsek Cilegon. Oh, berarti. Kebetulan saya jadi Babin Kamtimas di Kelurahan Bagendung di Polsek Cilegon. Udah berapa lama kalau jadi polisi? Di polisi? Jadi polisi kurang lebih 2 tahun 2 bulan, Bu. 2 tahun 2 bulan. Siap. Lumayan lah ya. Lumayan lah. Pas dari polisi juga sering ikutan tanding juga. Semenjak jadi polisi baru sekali tanding sih, Bu. Bulan November kemarin. November kemarin. Iya. Tapi di itu nggak ada larangan dari kepolisian gitu nggak? Kalau mau Justru dari kepolisian kami mendukung, Bu, buat atlet-atlet dari kepolisian, buat apa? Buat berprestasi terus, Bu. Cuman emang kemarin saya harusnya sih dari awal tanding lagi, Bu ya. Sayanya aja. Jadi baru kemarin tanding MMA. Alhamdulillah juara 2, Bu. Oh, paling jauh nih ikut pertandingan di mana Mas Ibnu? Paling jauh Depok mah deket, Bu. Depok Pak. Kemarin terakhir di Depok. Tahun berapa itu? Bulan 3 bulan yang lalu lah. Oh, di November bulan. kemarin. Iya, November. 3 atau 4 bulan. Itu pertandingan kalau menurut Mas Ibnu nih pertandingan yang paling berprestasi bagi Mas Ibnu. Yang paling itu, Bu ya. Mm. Mungkin ini, Bu, yang kemarin itu, Bu. Yang Yang terakhir. MMA. Bawa nama kabupaten tuh. Bawa nama Polda, Bu. Oh, bawa nama Polda. Jadi antar Polda, ya umumnya juga ada, Bu, antar lawan TNI, dari Kopassus segala macam. Kamu Abizar pengen terus di boxing, pengen jadi atlet. Ini memang kalau jadi atlet boxing nih untuk memang badannya harus kecil ya, Mas? Ya sebenarnya enggak sih, Bu, enggak harus. Enggak. Kita badan kan profesional ya, maksudnya walaupun kita kecil pasti lawannya lebih kecil, sama-sama kecil gitu. Kecil. Kalau gede ya lawannya sama gede gitu, Bu. Sama aja sih, Bu. Kalau Jadi memang kalau lawan tuh harus Iya, ada sama-sama ada kelas-kelasnya itu ya. karena dari ukuran dari berat badan, Bu. Oh iya. Kalau kita kalah tinggi, otomatis kita pasti menang besar gitu. Kalau sama-sama kurus berarti tingginya sama. Sama Dari berapa kilo tuh? Ini kemarin main di kelas 25. Ada kelas ya 48, 50, 52 gitu. 80? 80 ada. Oh, iya. 100 lebih juga ada, Bu. Oh, jelas. Ada, Bu. Tapi kalau anak-anak memang apa sih berbeda memang segitu ya? Iya. Ya kalau anak sekolah, Bu ya, yang saya lihat paling itu juga
60 lah paling gede Bu. Paling gede. Iya, yang anak SMA gitu. Heeh. Pukulan ya, aku mau nanya ini teknik lah. Yang anak dewasa nih ya, sama anak-anak kayak gini ini beda nggak sih? Kalau tekniknya sama sih Bu, semua juga teknik pukulannya mah sama. Cuman yang membedakan paling karena masih anak kecil, jadi diajarinnya kadang Gak usah kenceng-kenceng gitu kali ya? bukan gue gitu, kayak disuruh mukul ini apa ya, disuruh muter kadang lupa. Kalau anak ini kan yang udah bisa mengerti lah gitu, cepet nangkapnya gitu. Nah kalau Abiza sendiri nih, dia kalau dikasih treatment, dikasih arahan tuh ngerti nggak dia? Ngerti Bu dia paham Bu, dia cepet nangkapnya tuh. Ayo nangkapnya. Dibanding anak-anak yang lain gitu ya. Yang saya latih Iya. semua sama sih Bu, cuman memang Abi lebih Dominan. Lebih semangat. lebih semangat. Lebih kelihatan semangat. Semua semangat, cuman ini yang saya lihat lebih dominan lah, maksudnya lebih mumpuni buat tanding gitu. Oh gitu. Apa Abiza kamu bangga nggak jadi atlet boxing? Bangga. Wah, kemarin menang dapat apa sih? Dapat apa kamu tuh tadi menang? Dapat Medali dapat medali, terus dapat apa lagi? sama piala. Iya. Kan dibawa ya? Medalinya ya? Medali dibawa. Dibawa? Ah, boleh dong diambil. Iya, ada. Oh di bawah Dibawa ke medalinya? sini enggak? Boleh. Aku mau lihat loh. Nanti kita liatin tuh sama teman-teman yang les. Dapat saweran nggak di Pulau Panjang? Dapat duit nggak? Nah nih warga Pulau Panjang, Sawer Abidjan. Takutnya dari Lurah, dari Mamang, Mang Tapi Farid. di sana pada tahu gak Mas kalau kemarin dia tadi menang itu? Ada, mungkin nggak semua tahu tapi ada yang tahu banyak juga Bu. Oh, jadi kayak gurunya sekolah itu tahu? Tahu Bu, kemungkinan pas training camp itu dia sebelum tanding kita izin dulu Bu di guru selama seminggu Bu. Oh. Izin Bu buat pertandingan kalau karena kan kalau seminggu cuma 3 kali pertemuan nggak cukup menurut saya. Jadi seminggu sebelum pertandingan itu latihannya rutin tiap hari? Rutin di sini Bu. Oh, jadi dia Saya bawa sudah sini. udah stay di Cilegon. Terus pas tahu Abizar ikut lomba nih, teman-temannya ngedukung enggak? Pada Ngasih senang selamat nggak? Ngasih selamat nggak ke Abizar? Iya. Kasih. Ngasih. Guru-guru? Kasih. Ngasih. Semangat Abizar gitu. Terus Ya. kasih tepuk tangan, selamat Abizar gitu ya pas masuk sekolah ya. Teman-temannya kemarin ikut nggak ke tempat ini? Ke Ikut tempat, nonton nggak? Ikut nonton nggak? Ke tempat boxing? Sama keluarga doang? Paling ya? keluarga. Oh iya. Karena keterbatasan juga ya jauh. Iya. Karena kan tandingnya malam berarti kan otomatis harus nginep Bu. Soalnya penyeberangannya itu terakhir jam 4. Jam 4 sore. Jam 4 sore terakhir. Jadi kalau misalkan lebih dari jam 4 kita harus nginep. Jadi kalau Pulau Panjang itu masuknya ke kota Serang apa kamu? Kabupaten Serang Bu. Oh masih masuk Kabupaten Serang? Betul Bu. Oh. Cuman aksesnya lebih dekat ke Cilegon. Karena kan dari Bojonegara ya. Aktivitas segala macam kebanyakan ke Cilegon. Oh ini ya. Wah, coba kasih tunjuk Iya, ke kasih tunjuk teman-teman dong. dari SMA. Coba dibacain itu. Ada tulisannya apa? Yang kenceng yang Baca dari atas. Baca. dibaca. Baca nggak apa-apa. Baca aja. Dibaca yang Baca. kenceng. RABC apa itu? Revisi. Champion. Ship. S. Series. Series. Wah, coba aku mau lihat. Nih Generasi M. Ini medali yang didapat sama Abisar waktu pertandingan kemarin. Bangga nggak dapat ini? Bangga nggak? Terus dipakai-pakai nggak kemarin? Dipakai-pakai nggak ke sekolah? Enggak. Nggak dibawa ke sekolah, nggak ditunjukin ke bu guru. Wah, aku dapat ini loh gitu. Iya. Siapa tahu pas tidur juga dipakai. Lupa dibuka ya, Bu. Deg-degan nggak Saking waktu dapat ini? bangganya. Deg-degan nggak bisanya? Enggak. Enggak, biasa aja. Nangis ya? Mau dapat ini lagi nggak yang banyak? Hah? Mau dapat medali-medali lagi ya? Ya, pengen dipajang. Kebetulan kan saya di rumah juga kan ada tuh Bu. Ada saya pajang banyak. Dia juga, Kak saya pengen kayak gitu katanya. Pengen punya kayak gitu. Iya, berarti memang motivasinya Abizar ini sih Kak, kayak Ibnu. Iya bisa. Idola kamu nih. Kenapa kamu mengidolakan Kak Ibnu? Kenapa? Kenapa? Karena apa? Karena Karena sering juara. Oh, karena pialanya banyak.
Oh. Karena pelatih juga gitu. Iya. Jadi kalau usia segini nih untuk tingkatan supaya dia bisa menjadi atlet daerah lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Jenjangnya seperti apa Mas Ibnu biasanya? Sebenarnya kalau untuk mulai itu Bu, bagusnya itu dari usia segini Bu, dari kecil segini. Jadi minimal kita nggak harus tanding dulu lah Bu. Kalau sebenarnya kalau usia segini, kita kenalin aja dulu, kenalin dunia boxing itu seperti apa gitu Bu. Nah, nanti setelah SMP baru kita ditandingin. Tapi karena kemarin dianya juga mau, jadi nggak apa-apa saya tandingin gitu kan Bu. Jadi nanti khawatirnya kalau usia segini kita gas dari awal buat tanding terus, nanti SMP yang harusnya usia mulai naiknya gitu malah udah bosen takutnya gitu. Kamu bosen nggak bisa nanti kalau tanding terus? Enggak. Nggak bakal bosan. Jadi harus rajin ya latihannya. Ini julukannya bolang Bu. Iya. Kenapa kamu julukannya bolang? Kenapa? Suka ngebolang. Oh suka ngebolang. Ngebolang kemana aja? Di Mainnya mana main laut, kemana? di mana aja? di Kelapa Doyong sama Di mana tuh? di Ngapain aja tuh di Kelapa Doyong, ngapain aja tuh? cari kerang Terus sama cari kepiting. mancing, segala renang segala macam ya. Abisan kamu kan berarti kan pinter berenang tuh ya, kalau anak pulau Iya. kan pinter berenang. Kamu nggak pengen jadi atlet renang aja? Enggak. Kenapa gak mau? Kenapa kamu pengennya malah jadi atlet boxing? Tahu. Yo. Jadi gak minat gitu ya ke renang. Mungkin gak ada yang ngelatih kayaknya. Oh iya mungkin. Mungkin dia kan yang dilihat kan motivasinya kan si Iya. kakaknya ya. Jadi memang termotivasi dari kakaknya. Tapi pengen nggak kalau ada lomba renang gitu kamu ikutan? Mau ikutnya? Enggak. Enggak. Kalau boxing? Boxing ikut. Berarti tetap ya Iya, pengennya di memang boxing. pokoknya boxing aja. Ini kemarin tahu pertandingan itu dari mana? Dari Mas Ibnu? Dari saya Bu. Kebetulan pas tanding yang kemarin itu kan dihubungin Bu 2 hari sebelum tanding. Yang pertandingan pertama tuh? Enggak, yang kedua Bu. Oh yang kedua. Saya tanya dulu kan, kata saya. Yang Ramji itu kan, yang ngadain acara itu nelfon saya. Yang kemarin si Bolang katanya, masih mau nggak main katanya. Nanti saya tanya dulu ya, takutnya anaknya nggak mau. Kalau kita paksa kan namanya masih kecil ya. Dia langsung mau, makanya saya nggak apa-apa lah tandingin. Jadi persiapannya cuma seminggu? Dia waktu yang kedua dia nggak ada persiapan. Persiapannya pertandingan yang pertama itu dari pertandingan pertama. Jadi gak ada persiapan sama sekali nih Nggak yang ada kedua? yang kedua. Langsung aja ya. Langsung. Wow, keren. Tapi langsung menang loh. Juara. keren loh. Kemarin itu kalau nggak salah musuhnya itu dari Lampung ya? Dari Lampung nggak sih? Dari Merak Bu. Oh dari Merak. Dari Merak. Oh, tapi bukan dari satu camp ya? Bukan beda. Bukan dari satu camp ya. Usianya sama itu kemarin. Kalau usia dia saya kurang tahu Bu. Kalau berat badannya sama. Oh berbeda dari Kalau sana. usia- Jadi memang bertemunya pas udah di atas ring. Iya. Abis itu kamu kan pas udah di atas ring nih, kamu ngeliat nih lawan kamu nih ya. Ada nggak kamu, aduh, aku lawannya ternyata lebih ini nih lebih tinggi atau lebih bagus dari aku gitu. Ada nggak kayak gitu? Enggak ada. Apa yang kamu rasain apa ketika kamu di atas Rasain. ring? Heeh. Atas ring. Pas udah di atas ring. Dingin. Dingin Apa nggak? kamu udah pokoknya aku pengen menang, pokoknya pengen menang gitu. Kayak gitu motivasi kamu. Terus arahan dari Kak Ibnu pas waktu di atas ring kayak gimana? Arahan, nasihatnya. Heeh. Disuruh ngapain dirinya. Suruh mainnya bagus. Disuruh mainnya bagus. Nggak disuruh pokoknya kamu harus menang gitu nggak? Kamu kan pas udah di atas ring ini kan yang nonton banyak tuh kemarinnya, terus kamu kan mainnya bagus tuh, kan banyak tuh yang wah sorak-sorak gitu. Kamu denger gak sih mereka? Dengar. Terus apa yang kamu rasain? Deg-degan gitu? Seneng. Oh seneng. Kayak rasa support aja Oh, kan. oh iya, langsung nggak terganggu gitu, nggak deg-degan. Enggak. Itu kan waktunya kalau tadi itu berapa menit sih satu ronde itu? Kalau amatir Bu yang
normalnya Bu ya 3 menit kali 3 ronde Bu. 3 menit kali 3 Kalau ronde ya. kemarin kan karena ini masih terlalu kecil Bu, jadi 2 menit dikali 3. Oh 2 menit, satu ronde itu 2 menit. Habis 2 menit itu menurut kamu lama nggak kemarin pas waktu tanding? Enggak. Nggak, tahu-tahu udah ini aja, udah Bentar ya. bunyi bel aja ya. Terus kamu sempat kena pukul nggak? Sempat Tanding. kena pukulan nggak kemarin itu? Kena. Kena berapa kali kamu kena? Kenanya gak tahu. Kena apa? Apa yang kena? Apa? Apa aja yang kena? Yang kena Heeh. kepala, Terus kepala sama perut. sama perut sakit nggak? Enggak. Enggak. Terus kalau kamu kan mukulnya hebat banget ya mas ya, kemarin dia kan banyak mukul langsung banyak nyerang gitu. Kombinasi. Memang kamu diajarin kayak begitu, jadi begitu naik, pokoknya kamu harus nyerang gitu. Diajarin kayak gitu sama kayak gitu. Jangan Enggak Bu, kasih. dia tuh tadi pas awal-awal main tuh dia tuh nggak ngeluarin kombinasinya Bu. Jadi anak ini juga lumayan menangkap apa yang saya teriakin itu Bu. Tadinya kan cuma pukul 1-2 gitu aja. Iya benar-benar. Katanya tambahin, baru dia keluar kombinasinya yang dilatih itu Bu. Jadi anaknya juga lumayan menangkap gitu tuh. Kebanyakan orang juga Bu kalau tanding tuh ya, kalau udah merasa lelah atau udah di ring, dia nggak ngedengerin Udah apa ya. nggak konsentrasi ya. Dia nggak tahu apa yang bakal dia lakuin, nggak mau ngedengerin corner. Tapi dia anak kecil ini dengan usia segini dia udah bisa mengerti gitu. Survive ya. Mas ini kemungkinan nih ya kan banyak orang yang kemarin ngelihat si Abizar kan, karena kan memang ya beritanya juga banyak gitu ya. Ada kemungkinan nggak dia kalau dibawa sama pelatih lain gitu? Ya kemungkinan ada aja sih Bu, kalau tadi. Udah ada penawaran gitu? Belum Bu. Oh, belum. Ya mungkin nanti lah ada pertandingan lagi. Mungkin. Ikut-ikut lagi. Abizar mau nggak kalau misalnya dipegang sama pelatih lain selain Kak Ibnu? Mau nggak? Kalau dilatih. Kalau diambil sama pelatih lain supaya prestasinya Abizar lebih naik lagi gitu? Mau aja. Mau aja? Nggak dipegang sama Kak Ibnu nggak apa-apa? Ayo kamu. Ya nggak apa-apa Bu. Kalau memang nanti tujuannya buat yang lebih baik, nggak apa-apa Bu. Atau saya juga nantinya nggak sibuk ngelatih. Nggak kepegang terus ya. Karena kan ada yang fokus ngelatih gitu. Biar lebih berkembang juga. Kalau saya hanya mengenali aja Bu, mengenalkan aja dulu. Berarti nanti ada kemungkinan memang dia akan menjadi atlet ya. Emang jenjangnya yang ingin dia raih seperti itu ya. Betul. Nanti SMP lah kalau misalkan orang tuanya setuju dia. Kalau mau pesantren nggak apa-apa, yang penting dia Cilegon gitu biar sambil latihan kalau ada pertandingan tanding gitu. Jadi kan seiring berjalannya waktu nanti banyak kayak pelatih-pelatih entah pelatih nasional segala macam itu kan melihat Bu. Kemungkinan ditarik segala macam bisa. Ikut eskul nanti. Iya. Kalau Nggak ada yang nggak mungkin Bu. Siapa tahu dari anak pulau, anak kampung terkecil jadi juara dunia. Amin ya. Abizar, kamu selain prestasi kamu di boxing nih, kamu di sekolah pernah juara apa? Di sekolah kamu pernah juara apa? Enggak. Belum. Juara kelas? Juara kelas? Enggak. Gak suka ikutan apa gitu. Lomba-lomba. Di sekolah kalau di sekolah. pernah ikut lomba apa gitu di sekolah? Kalau lomba 17-an paling. Lomba makan kerupuk itu Pak ya. Suka juara gak lama makan kerupuknya? Enggak. Itu memang ditakdirkan buat jadi petinju. Oh iya, kan? kayaknya untuk jadi petinju ini mah. Ayahnya, kalau ayahnya kerjanya apa? kerjanya Kerjanya ayahnya Abizar. Apa? Apa kerjanya? kerjanya Abah setiap minggu lo ngapain aja? Nelayan. Iya. Nelayan. Kalau memang penduduk di sini kebanyakan nelayan ya? Kebanyakan nelayan. Mayoritas. Mayoritasnya nelayan. Abizar pengen nggak pindah sekolah ke sini biar lebih berkembang lagi gitu? Enggak. Kenapa gak mau? Hanya di sana aja. Udah. Kan Abizar mau jadi atlet. Harus mau lah. Iya. Kan mau jadi atlet, jadi biar lebih berkembang lagi dibawa ke kota. Mau? Mau.
Tadi nggak mau. Untuk ini waktu dekat ini mau ada pertandingan lagi ya? Bulan Bisa. Juli kali Bu ya, ada nanti pertandingan Popda, Oh, bukan olahraga daerah. Untuk anak sosial bisa lagi. Habis itu mau ikut lagi tanding. Mau ikut pertandingan lagi. Kuat. Siap. Harus rajin lagi berarti. Treatmentnya berapa minggu sekali Mas untuk anak kayak Abisa gitu? Treatment gimana Bu? Treatment untuk itu apa namanya latihannya gitu. Ya kalau usia gini jangan terlalu sering juga Bu ya. Oh gitu. Minimal ya seminggu 2 kali atau 3 kali nggak apa-apa. Kecuali dia udah benar-benar fokus mau kejar prestasinya yang lebih tinggi, udah mulai dewasa lagi tuh Bu. SMP atau SMA tuh baru bagusnya tiap hari Bu. Sabtu Minggu libur atau Minggu. Untuk Masnya sendiri nih, Mas Ibnu sendiri ini ada kemungkinan untuk memang lebih fokus menjadi pelatih untuk anak-anak misalnya gitu. Ada kemungkinan berpikir seperti itu nggak? Ya belum ada sih Bu. Paling saya cuma megang saudara-saudara keluarga. Tapi kan nanti juga ada yang lirik dong ya. Nggak apa-apa padahal ya. Ya, kalau ada yang mau Kelas. kalau ada yang mau privat boleh nggak apa-apa. Nih teman-teman kayak SMA ada yang anaknya pengen diikutin boxing dan privat bisa Ke Mas Ibnu. Mas Ibnu. Karena udah terlihat ini ya hasil dari apa namanya yang dilatih sama Mas Ibnu ini udah berprestasi gitu. Tuh. Bangga nggak kamu? Bangga nggak sama Kak Ibnu? Bangga. Bilang apa sama kayak itu? Makasih. Mau dibawa ada pertandingan, kalau misalnya pertandingan ke luar kota gitu dia mau nggak? Kalau dia kayaknya mau aja sih Bu. Kita tinggal nunggu pertandingannya aja sih Bu. Soalnya kalau pertandingannya tuh banyak Bu sebenarnya Bu. Iya. Setiap bulan tuh pasti ada. Oh gitu. Cuman karena lawannya ini yang agak susah Bu, karena usia segini kan belum rame. Belum rame ya. Tapi memang di daerah-daerah pun juga usia seabisan ini memang kurang. Di daerah mana Bu? Daerah-daerah manapun gitu loh. Kalau Maksudnya- DKI banyak Bu. Oh, DKI Di banyak. Jakarta Boxingnya. udah banyak di sana Bu. Kalau di daerah kita belum ada Bu. Ya mungkin akan dibawa ke Jakarta atau ke Bandung gitu. Ya untuk kemungkinan nanti Bu. Abisan mau pertandingan ke luar kota. Mau sambil jalan-jalan ya. Ini Mas, ketika sudah pasca pertandingan kan pasti dia ada itu lagi ya, apa namanya cedera-cedera itu kan nggak bisa dihindari ya gitu. Terus untuk mengatasi itu gitu ke anak-anak apalagi ke Abisa gitu. Pasca pertandingan. Pas pertandingannya, Pasca pertandingan. setelah pertandingan. Setelah pertandingan. Ya paling kita kalau tinju itu kebanyakan kan pukulan mendarat di kepala Bu ya. Yang dikhawatirkan itu bukan cuma memar di sininya Bu, di otaknya Bu. Nah di dalam ya Iya. dilakukan itu. Karena boxing itu lebih bahaya Bu. Karena sering kena pukul gitu. Jadi paling habis tanding saya paling kompres kepalanya Bu pakai batu es. Ada alat kompresnya langsung khusus gitu. Terus ada apa namanya kayak dibawa ke dokter untuk di check up gitu? Enggak. Belum sih Bu. Harusnya ada sih Bu. Harusnya ada ya gitu kan apalagi untuk jangka panjang ya, Betul, Bu. masih usia segini gitu loh. Kemarin saya enggak sih Bu, karena saya lihat juga kondisinya Kan ya baik-baik aja. baik-baik aja Bu. Kamu kerasa pusing nggak bisa pas kena pukul terus agak-agak keliangan gitu? Enggak. Nah, biasa aja. Kan lu dia. Iya. Pas aku ngeliat juga udah selesai paling dia turun biasa aja gitu kan. Padahal kalau ngeliat yang gede-gede gitu kayak apa ya? Pingsan-pingsan ya Mas ya. Malah saya yang lihat banyak yang udah dewasa kan Bu ya. Iya. Malah saya lihat lebih rapian si Abi gitu Iya mainnya. benar. Terus dari segi pukulan, dari segi teknik itu dia rapi gitu loh. Kan kalau yang dewasa itu mungkin karena udah terbawa emosi kali ya. Iya. Ya sih kalau anak segini kan nggak ada mungkin ya gitu. Kamu emosi gak sih ngeliat lawan kamu gitu pokoknya pengen aku pukul-pukul gitu? Enggak. Terus apa yang ada di pikiran kamu ketika pertandingan itu? Keren. Yang kamu pikirin apa? Nggak ada. Gak ada. Pokoknya udah yang diinget aja gitu ya. Tapi ketika dia di atas ring itu ketika itu tadi dikasih arahan itu dia bisa ya? Dia dengar Bu. Dengar ya. Jarang atlet yang kayak gitu tuh Bu. Dia pokoknya rata-rata tuh kebanyakan atlet kalau udah di ring, udah dia semaunya dia. Benar. Apa yang dia bisa dia keluarin. Dia nggak bisa mau ngedengerin, kan yang tahu situasi di situ kan atlet Bu ya. Jadi yang tahu kelemahan lawan itu atlet, pelatih sebenarnya.
Jadi dia bisa ngedengerin Heeh. apa arahan dari pelatih itu. Tapi kalau masih lu sendiri nih ngelihat kemarin lawannya Abizar itu kayak gimana tuh Mas? Kalau saya lihat sih kemarin tuh lawannya dia juga baru tanding Bu yang kedua ini. Ya si Abi juga baru 2 kali tanding sama yang itu. Ya lawannya bagus Bu, lumayan bagus. Dia tangannya juga rapi ke atas terus. Cuman karena memang Abizar malamnya Abizar lah waktu itu. Hokinya Abizar ya gitu. Jadi kalah sama Abizar. Tapi memang dari awal itu udah ada keyakinan nggak ini Abizar ini akan menang nih. Enggak. Belum, saya belum tahu lawan saya waktu itu. Pertandingannya seperti apa, cara mainnya. Abizar sendiri kemarin pas waktu pertandingan kedua itu yakin nggak kalau menang? Enggak. Enggak. Biasa aja, nggak ada apa namanya ya, nggak ada kepikiran aku bakalan menang gitu. Iya, optimis gitu. Enggak, pokoknya main aja, kalau menang itu mah gimana nanti gitu nya. Yang penting mah maju dulu. Terus Abizar minta doa nggak ke ayah sama ayah apa abah? Abah, Ke abah sama ibu waktu mau tanding. Minta. Apa yang Abizar bilang ke abah sama ibu? Ngomongnya kayak gimana? Maunya. Heeh. Mau minta doa. Oh, minta doa. Insya Allah. doain ya Mak, doain ya Bu gitu. Gitu. Terus kata ibu sama abah gimana? Iya. Iya, dikasih izin dong. Terus izin ke sekolah. Abisnya ngomong ke bu guru. Enggak. Orang tuanya yang bilang. Orang tuanya yang bilang. Abizar tuh anak keberapa? Berapa bersaudara? Berapa? 4. 4. Abizar bungsu. Enggak, anak kedua Bu. Oh, anak kedua. Ada adik-adiknya lagi berarti ya? Kakaknya juga ikut boxing? Latihan. Dia baru latihan tapi belum tanding Bu. Kakaknya pas berapa? 5. Oh, pas 5. Oh, Itu pas kecil-kecil ya? Sisi kecil. Iya, bedanya Deket-deket ya. Deketan. Deket-deket. Kakaknya, abisnya sering tanding juga sama kakak. Sering latihan sama kakak. Sering sparring. berantem. Sering sparring sama kakak. Sering sparring sama kakak. Oh enggak. Di rumah gimana sama kakaknya? Suka pukul-pukulan. Suka pukul-pukulan. Siapa yang menang? Abizar apa kakak? Enggak ada yang menang. Yang mulai duluan siapa itu? Kakak. Oh, kakaknya iseng ya. Suka pukulin Abizar ya. Di mana-mana ya kakaknya suka ngisengin adeknya. Tapi kakaknya ada keinginan juga nggak ikut pertandingan? Pengen masuk. Semuanya dari ke-6 yang saya latih itu semua juga pengen tanding Bu. Karena memang belum dapet lawannya aja. Oh, kemarin memang belum dapat lawannya. Pengennya sih semua saya tandingin dulu Bu. Biar ketahuan ya Iya. mana yang apa namanya kelihatan paling Bakat, menonjol. gitu. Yang paling bakat. Keren loh. Aku jadi termotivasi. Iya. Aku dulu juga pernah ikutan boxing loh. Iya. Di Asal waktu itu. Oh, di Asal. Iya, Muay Thai sih, lebih ke Muay Thai Oh, ya. berarti Heeh. Mas Saiful ya. Iya, lebih ke Muay Thai sih, tapi nggak ada yang aku lihat anak-anak seusia segini. Kalau di Jawa mana belum ada yang latihan segini. Nggak tahu, tapi kalau di RBC ada nggak yang memang masukkan usia segini? Ini baru dia Bu. Oh, dari dia. Di RBC. Baru dari ponakan-ponakan saya juga yang saya bawa, baru dia yang saya bawa ke RBC. Pas seminggu izin dari sekolah gitu. Oh, Baru saya seminggu itu memang rutinnya di RBC. RBC. Oh, berarti kemarin bawa nama RBC ya? Kemarin ya Kamu mau nggak nge-camp di RBC terus latihan di sana? Berarti kamu pindah ke Cilegon. Nggak mau dia. Kenapa gak mau pindah? Mau sama orang tua aja ya di sana. Sama aku aja. Tuh mau diadopsi. Mau diadopsi. Mau diangkat nih sama ibu. Iya, nanti aku jadiin atlet. Mau gak? sebenarnya anak di usia segini itu Bu, kalau untuk bela diri mah Bu ya, sebenarnya nggak harus tanding sih Bu. Iya, ya. Tapi kalau bela diri, kalau menurut saya Bu, bela diri itu wajib sih Bu. Wajib ya untuk semua ya. Untuk apa tuh? Untuk mental, jadi mental anak juga terbentuk dari bela diri itu. Terus menghindari dari bully di sekolah.
Karena sekarang marak Iya, banget ya bener, Bu. kasus bullying di sekolah. Cuman kan kalau gini nih Mas, yang aku mau tanyakan itu tadi, biasanya kan anaknya ini mau, tapi orang tua ini kadang-kadang ya mungkin karena takut Kasihan. ya gitu kan. Karena itu tadi kan apa namanya, bela diri itu kan resikonya juga enggak Iya. kecil ya gitu. Cara Mas Ibnu sendiri nih untuk memberi edukasi ke orang tua. Gitu. Ya kalau buat ngajak sih Bu ya, semua saya ajak Bu. Kan semua saya ajak Bu. Jadi saya kasih tahu kayak pentingnya bela diri, terus setelah berprestasi apa yang nanti bakal didapat. Saya kasih gambaran pada diri saya sendiri aja Bu. Kebetulan saya juga daftar kan lewat jalur atlet Bu ya, lewat prestasi. Saya kasih gambaran buat orang tuanya gitu. Kalau masalah diizinin atau enggaknya, saya juga nggak bisa maksa Bu. Kalau diizinin, ayo kita latihan bareng. Kalau nggak diizinin nggak apa-apa gitu. Kalau Mas Ibnu sendiri nih mulai tertarik di dunia bela diri apalagi boxing terus begitu, orang tua sendiri tuh kayak gimana waktu awal-awal? Kalau karena di Pelupanya tuh belum ada Bu yang kayak gini Bu awalnya. Oh gitu, jadi baru Mas Ibnu Iya, Bu, dipencetusnya maksudnya dari Pelupanya nih. yang ikut bela diri kayak boxing. Paling silat tuh Bu, ada silat. Kalau silat pun juga silat tradisional gitu Iya. ya. Kalau untuk kayak bela diri fighter gitu belum ada kan Bu. Mm. Saya izin Bu ke orang tua itu. Awalnya izin, nggak dibolehin. Oh nggak diboleh, nah kayak gitu tuh kan, jadi kan Biasanya kadang-kadang kan- banyak masalahnya kan Cuman dari orang tua. karena memang saya suka sama dia, saya tetap latihan Bu. Izinnya buat latihan dulu pertama tuh. Latihan, ditawarin pertandingan sama pelatih. Izin juga ke orang tua, Nggak dikasih. nggak dibolehin. Tetap saya berangkat tuh, badungnya saya tuh emang dosa saya sih Bu ya. Tapi dari Dosa tapi berprestasi loh. dari situ ya. Tetap saya berangkat tanding, pulang-pulang saya bawa Babak belur. medali. Enggak, belum enggak. Bawa medali aja gitu. Terus gimana tuh respon orang tuanya pas Mas Ibnu bawa medali? Tetap pulang itu dimarahin, Bu. Dimarahin. Karena memang saya juga Bu dari kecil memang suka berantem Bu, dari kecil dari SD itu. Jadi setiap habis berantem aja. Habis berantem aja pulang tuh dimarahin sama orang tua. Jadi mungkin anggapannya orang tua itu ini juga sama aja kayak berantem mungkin gitu Bu. Padahal udah saya jelasin kan kalau ini buat cari prestasi. Nah kalau Mas Ibnu sendiri dulu latihannya kecil gak dong berarti? Di Serang Bu ada. Oh di Serang. Saya latihannya di Serang. Kebetulan waktu itu kuliah kan di Serang Bu. Jadi aktivitas di Serang. Jadi mulai rutin berlatih itu memang ketika Di udah kuliah itu Udah ya? kuliah Bu. Sebenarnya telat Bu saya. Waktu kecil nggak ada kepikiran sama sekali tuh? Gak ada, belum ada. Berarti tertariknya pas udah masuk kuliah ini. Betul. Apa tuh motivasinya? Ya, sebenarnya saya pengen ikut-ikut aja sih Bu awalnya Bu. Olahraga gitu kan. Olahraga. Tiba-tiba disuruh ditawarin tanding sama pelatih. Alhamdulillah langsung juara 1 kan Bu. Wow, berarti emang bakatnya di situ. Kayaknya ada gennya kali ya? Gennya Alhamdulillah, sekarang jadi turun ke Abi nih. pas juara 1 saya kayak makin tertarik gitu loh. Makin tertantang gitu. Tanding sampai sekarang gitu Bu. Tapi kalau sekarang nih posisinya masih sebagai atlet Kabupaten Serang? Iya. Masih dong. Berarti nanti kalaupun diikuti pertandingan lagi berarti harus mau lah ya? Siap. Iya, tetap harus ada persetujuan dari saya juga sih. Karena saya juga udah apa ya, waktunya udah terbagi-bagi. Nggak Nih, bisa fokus. Mas aku mau nanya nih ya, kan udah menjadi atlet nih. Kalau dari Mas, pengalaman dari Mas itu sendiri untuk menjadi seorang atlet tuh, tingkatannya seperti apa? Kalau tingkatan tuh ya, sebenarnya bagusnya itu mulai dari umur kecil segini Bu. Kita kenalin dulu, minimal kita kenalin dulu, kita latih dulu, walaupun nggak tanding Bu. Nah setelah SMP baru kita mulai tanding-tandingin Bu, dari kelas amatir dulu. Kelas amatir semaksimal mungkin lah di amatir itu sampainya nasional atau internasional. Semaksimalnya mungkin kalau memang udah mentok di amatir baru pindah ke pro gitu. Nah untuk menjadi seorang atlet nih ya, apakah memang Mas Ibnu sendiri yang menawarkan atau memang ada yang nawarin? Saya Bu. Saya tadinya cuma ikut-ikutan member aja Bu, pengen olahraga. Buat bela diri aja gitu kan. Bu. Terus? Ya sama pelatih ditawarin buat tanding. Jadi awalnya gak kepikiran buat ikut jadi tanding gitu. betul. Mantap. Cuman suka olahraganya aja gitu. Suka olahraganya. Tapi selain olahraga boxing nggak ada yang disukain? Dulu sempet Bu ada futsal, bola, cuman kayak
bukan dunia saya. Cuma kayak nggak bisa gitu. Bukan nggak bisa kayak nggak bisa buat cari prestasi. Nggak bakat di situ gitu. Iya. Bisa suka main bola nggak selain main boxing? Suka. Nggak pengen jadi atlet bola? Nggak pengen jadi atlet bola? Nggak, tetap jadi atlet boxing. Tetep ya. Makanya, wah, semakin gagah loh. Abisan mau nyemil nggak? Ini aku punya cemilan nih. Wah. Ini ada Apa itu? gibang singkong. Cobain mas. Iya, Ini dari gibang singkong. Cobain Dari abisan. singkong. cobain ya, Bu. Cobain abisan. Dari singkong, coba rasanya enak gak? Coba. Cobain. Dimakan. Enak nggak? Enggak. Treat ya. Ini dari nih. Coba Pak Raffi bisa dibacain nih. Iya. Ini itu gipang singkong dari dapur Waepong. Praktis ya, tinggal dibuka langsung dimakan. Gimana rasanya? Enak gak? Enak. Gurih manis enak. Iya. gampang. Karena ini dari singkong loh mas. Biasanya kan kalau Jepang suka dari ketan ya. Iya. Nah ini dari singkong nih. Gitu. Abizar, kita nanti ngobrol-ngobrol lagi lebih banyak ya. Biar nggak deg Abizarnya. Nanti kalau diundang-undang ke tempat lain mau nggak? Untuk diajakin ngobrol. Diajakin ngobrol. Diundang kayak gini lagi mau nggak nanti? Enggak. Mau. Abis itu sekarang kerasa gak sih, aku nih udah banyak yang kenal loh gitu. Wah. Gimana perasaannya? Rasanya. Senang. Fotonya sama wakil gubernur kemarin dapat kan? Dapat. Oh, dipajang nggak di rumah? Nanti panjang, nanti panjang ya. Tapi Abizar tahu nggak itu kalau wakil gubernur Banten? Tahu nggak kalau itu wakil gubernur Banten? Nggak tahu dia. Nggak tahu ya. Pokoknya So, banyak yang ngajakin informasinya foto aja. juga Dadakan ya? dadakan. Kan Abizar kemarin kan nunggunya dari sore ya di apa dari Dari sore, pagi dari ya? Dari sekitar jam 7-an, Bu. Jam 7 malam. Enggak. Nunggunya. Oh, nunggunya dari jam 7 Iya. malam. Baru tadinya itu sekitar jam 10 ya? 10-an. Iya. Abisnya nunggunya kan lama tuh. Dedekan nggak nunggunya waktu itu? Apa bete tuh lama banget gitu? Enggak. Ngantuk. Pengen cepet tanding gitu. Heeh. Ya. Ngantuk nggak? Tapi kadang suka energi kita itu kayak terkuras gitu karena belum kapan nih kita tandingnya masih lama. Gimana? Kamu caranya buat semangat gitu tuh, buat tanding gimana itu? Iya, Nungguin semangatnya waktu pas nungguinnya kamu ngapain sebelum tanding itu kemarin? Kemarin itu. Heeh. ngapain dulu sebelum tanding tuh? Lihat. Jalan-jalan. Liatin Ngeliatin yang tanding. yang tanding. Mas, aku mau nanya satu lagi nih. Kalau mau tanding itu sebelumnya ini harus makan dulu atau nggak boleh makan? Makan wajib, Bu. Tetap makan. Berapa jam sebelum tanding biasanya? Ya minimal tuh 2 jam lah, Bu, sebelum tanding. 2 jam sebelum atau 3 tanding. jam. Heeh. Maksimal. Iya. Oh, maksimalnya. Terus ada apa dikasih vitamin minum apa minum supaya Vitamin ada, berubah? tetap. Oke. Ada vitamin-vitamin. Treatmentnya itu aja berarti ya? Iya. Pemanasan segala macam. Diet? Diet itu kita sebelum timbang, Bu, diet, Bu. Karena biar timbangannya masuk. Lah setelah timbang bebas makannya. Kemarin berarti abisnya diet? Sempet diet? Nggak makan? Dietnya apa? Nggak makan? Sebelum tanding itu sempet di pola makannya diatur? Kalau tanding yang pertama dia diet dulu, Bu. Hmm. Pola makannya saya atur. Mau dia? Nggak susah? Enggak, dia mau. Yang kedua dia karena mainnya di apa? Di 24. Dia kan berat normalnya cuma 25. Jadi aman gitu. Waktu pas tanding pertama berat badannya harus berapa? Di 22, Bu. Oh, udah 2. Oh, berarti lumayan tuh ya turuninnya. Iya, Bu. Gimana itu kemarin treatmentnya mas? Supaya dia Kalau kita, Bu, ya, kalau misalnya udah atlet, Bu, udah itu latihan, nurunin berat badan sampai 5 kilo itu gampang, Bu. kita mah susah ya kalau Iya. perempuan. Apalagi lihat jajanan. Iya. Kayak gimana itu biasanya treatmentnya mas? Ya kalau kita biasanya lebih dikuatinnya di kalorinya, Bu, di lari atau di olahraganya. Olahraganya. Kan sekali olahraga itu bisa turun kalau pakai sauna, Bu, yang jaket itu bisa turun 2 kilo sekali latihan itu. Kita beli itu berarti Yep. mas. Ya cepet Iya. nurunin berat badan kita. Bukan malah nambah tekanan ya. Iya.
Abisnya kan diatur tuh pola makannya tuh, susah nggak atur teratur. Aku pengen makan nih, gitu, lapar nih, gitu nggak, nurut aja. Emang dia ini loh, Iya. penurut. Abisnya mau tanding lagi kan? Kapan harus berprestasi lagi ya? Targetnya abisnya nih pengen jadi juara apa? Dunia. Dunia. Amin ya. Kita doain sama-sama nih ya teman-teman dengan SM ya, mudah-mudahan abisnya sampai ke cita-citanya juara tingkat dunia. bisa jadi sampai juara dunia. Oke. Amin. Abisnya satu lagi nih, coba bilang ke teman-teman geng LSM yang mau ikut jadi atlet boxing kayak gimana, coba ngomong. Ngomong kamera. Itu Tuh, ke kamera. Ngomong. Tuh. Ngajak teman-teman, ayo Teman-teman, latihan ayo buat ikut prestasi latihan atau apa boxing. ya. Ayo. Iya, Oh, iya, pesan-pesan buat teman-teman yang nggak usah hobi takut atlet gitu. ayo Coba. Gak usah takut, seru. Seru loh ikutan boxing gitu. Lo masih nu aja deh buat teman-teman atau orang tuanya yang memang anaknya pengen, cuman orang tuanya ini masih ragu atau masih takut. Boleh. Buat adik-adik atau orang tua dari anak-anaknya yang mau gabung boxing, silakan gabung karena nggak harus jadi atlet, Bu. Minimal anak kita bisa berprestasi. Minimal anak kita tahu bela diri, Bu, biar nggak kena bullying di sekolah, biar mentalnya juga jadi. Biar mentalnya kuat dan fisiknya kuat. Hmm. Oke, Mbak Novi kayaknya kita udah banyak ya sama Abiza sama Mas Ibnu juga. Terima kasih banyak ya Mas Ibnu, Terima kasih, Bu, Abiza, udah diundang. sehat-sehat selalu, mudah-mudahan semakin prestasinya semakin meningkat dan Mas Amin, Ibnu amin. sabar-sabar untuk menjadi latihan anak-anak. Ada yang juga kesel saya, Bu. Iya. Anak kecil. Apa tuh yang paling bikin kesel tuh biasanya? Kadang gitu suka ketawa-ketawa kalau dikasih tahu bukannya serius malah Bercanda. ketawa. cengengesan gitu ya. PR juga berarti ya buat pelatih. Latih anak kecil. Sabar-sabar aja semangat Iya. ya anak-anak ya. Oke, terima kasih ya Mas Baik, Ibnu. Bu. Terima kasih. Abiza, Udah jangan meluangkan bosan-bosan nanti waktunya. kalau menang tanding lagi nanti aku undang lagi ke sini mau ya. Nah, oke, teman-teman Geng LSM, terima kasih sudah menonton kami dan obrolan-obrolan kami selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Dah.